Oke, baik kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Gap. Ya, Pagi, Gap. oke. Pagi, Gap. Baik, ini secara teori ini adalah materi terakhir. Materinya materi terakhir, yaitu tentang kesalahan posisi. Jadi setelah kemarin beberapa kali kita melakukan penilikan atau penentuan posisi gitu, kemudian setelah hasil akhirnya, posisi akhirnya terlalu jauh gitu ya dengan posisi duga itu dengan posisi duga sehingga kita patut mencurigai bahwa jangan-jangan ada yang salah dengan pendidikan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah saya posisi duganya di sini gitu. Terus setelah selesai pendidikan astronomi kok jauh sekali gitu. Nah, itu namanya salah duga. Nah, salah duganya kok besar sekali gitu. Kesalahan menduga posisinya. Sehingga kemudian kita perlu melakukan pengecekan ulang pada detail pendidikan kita. Nah, mungkin di pendidikan 1, mungkin di pendidikan 2, mungkin di pendidikan yang ketiga gitu. Nah, setelah kita tahu bahwa misalnya kedapatan gitu ya, misalnya kedapatan di penilikan 1 ada kesalahan waktu. Nah, kesalahan waktu itu bisa karena kita yang sengaja melakukan kesalahan. Sengaja itu artinya kita membulat-bulatkan waktu. Misalnya 09, 06, 04. Alah, 4 detiknya diabaikan lah, gitu misalnya. Karena males nyari increment-nya misalnya gitu ya. Atau katakanlah kita membulatkan ke atas. 9, 29, 54, 930 lah. Misalnya gitu ya. Itu sengaja kita lakukan. Ya, atau biasa kita sebut kesalahan itu dengan kesalahan random error. Gitu ya. Kan ada systematic error. Ini semester 1 atau 2 nih ya. Kemudian random error dan blunder. Nah, kalau systematic error itu bawaan, ya bawaan dari sebuah sistem yang mau penilikannya dimanapun, pagi, siang, sore itu selalu terjadi. Nah, misalnya itu penilikan dengan menggunakan sextant. Nah, sextant itu kan ada kesalahan indeks. Ya, itu tidak bisa kita hilangkan, bisa ya kita mengadjust angka di alat sextannya itu hanya untuk mengetahui berapa salah indeksnya, tapi salah indeks itu sudah bawaan, misalnya gitu. Atau mata peniliknya minus gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa diapa-apakan ya, mata peniliknya minus gitu. Sehingga berpengaruh. Nah, itu systematic error. Sementara kalau random error, ya itu kesalahan yang memang sengaja dibuat itu. Ya, kita tahu. Sehingga setiap penilikan bisa beda-beda. Di satu penilikan mungkin plus, di satu penilikan yang lain mungkin minus gitu. Kenapa? Karena kita bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah, atau kita waktu baca sextant tuh, baca tingginya sextant, tuh, ini berapa misalnya 30, 25, nah gitu ya, terus harus 25 lah gitu. Nah gitu bisa terjadi namanya random. Yang beda lagi kalau blunder ya. Kalau blunder itu kita sendiri atau penilik sendiri tidak tahu di mana kesalahannya. Ya, blunder itu ibaratnya misalnya tingginya tadi 30, 32. Kita taruh sisanya pas nulis, jadinya 30, 23. Nah, itu namanya blunder itu. Kalau nanti selesai perhitungan, selesai sampai bawah, terus terjadi tadi salah posisinya atau jauh posisinya, kita bingung gitu, bingung sendiri. Ini di mana salahnya? Karena kita nggak tahu. Nah, khusus yang materi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang kita ketahui di mana. Kalau kita nggak tahu salahnya, ya mau nggak mau harus diulang. Mau nggak mau harus diulang. Tapi kalau yang kita ketahui di mana letak kesalahannya, kita tidak perlu mengulang penilikan itu dari awal lagi. Ya, bayangkan Anda sudah gambar, ini saya share screen whiteboard dulu ya. Sudah kelihatan whiteboardnya? Sudah, Gap. Oke ya, saya. Katakanlah misalnya saya sudah bikin seperti ini ya, kemudian kan ada gitu ya, semoga masih ingat ini. Kemudian ini satu tempat aja lah gitu ya, maksudnya satu lokasi aja misalnya.
Kemudian gambar kedua, gitu ya. AGT2 maksudnya. Nah, kemudian satu lagi AGT3 misalnya. Ya, sehingga kemudian sudah terjadi segitiga ini merah, biru, orange di segitiga posisinya sudah terjadi seperti ini. Terus kita nyari lagi di mana, di dalam apa di luar kan kemarin gitu. Ternyata salah gitu. Wah, salah. Misalnya penilikan 1 yang warna orange ini ternyata waktunya salah. Pas kita lihat lagi, loh, tadi waktu jalan kakinya dari bridge ke dalam 9 detik kok nggak dihitung ya gitu. Kok belum dikurangi ya ternyata. Nah, itu baru sadar setelah selesai. Mosok kita ngulang lagi dari awal. Ya kalau ngulang lagi dari awal kan repot itu. Bayangkan kalau yang salah itu UTC-nya waktunya. Otomatis dari ulang lagi dari apa itu? Dari GHA, yaitu karena waktunya salah UTC-nya berarti GHA ulang lagi increment long itu terus kemudian LHA P. Nah, kalau P-nya sudah salah otomatis asimutnya salah. Otomatis tinggi hitungnya salah. Tinggi hitung, tinggi sejati. Ya, masa ngulang lagi sepanjang itu? Maka tidak perlu. Ya. Nah, ini kaidahnya. Saya tampilkan dulu kaidahnya. Share screen. Terbaca nggak ini? Atau kurang besar? Kurang besar juga. Baca, Cap. Oke. Monggo lah, ini mau di capture boleh, mau dicatat juga boleh, saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ada 3 kemungkinan kesalahannya, ada 3 ya. 1 kesalahan tinggi, 2 kesalahan zawal, 3 kesalahan waktu. Ya, kesalahan tinggi itu misalnya katakanlah waktu mengambil sextant terlalu dalam ya, atau jadi nggak pas di cakrawala gitu, agak turun sedikit misalnya seperti itu. Atau tadi saya katakan kita sengaja membaca sextantnya dibulatkan gitu ya, sehingga kemudian saya tes dulu. Ya, sehingga kemudian kita tahu bahwa ada kesalahan tinggi. Nah, kesalahan tinggi itu harus kita koreksi. Caranya koreksi bagaimana? Pada saat kita belajar membuat lukisan jajar tinggi, ya, jajar tinggi masih ingat ya? Ada yang namanya jari-jari, itu ya. N. N itu sama dengan 90 min TS. Nah, kalau TS-nya salah atau tingginya salah ya, 90 min TN, berarti kan jari-jarinya salah. Ya. Kalau jari-jarinya salah, padahal jari-jari itu adalah tempat untuk kita menggambarkan garis tinggi. Gitu. Nah, sebentar saya masukkan yang join dulu. Saya kembali ke screen dulu ya. Nih, pada waktu kita melukis ini, ya sesungguhnya ini kan sebuah garis tinggi yang merupakan bagian dari jajar tinggi. Ini kan aslinya begini ya, ada lengkungan gini. Nah, gitu ya. Ini aslinya kan gitu. Ini ke sana besar sekali. Nah, kalau jari-jarinya ini salah, gitu ya, berarti letak garis tingginya ini juga salah. Nah, itu. Kalau jari-jarinya terlalu kecil, ini terlalu kecil ya, jari-jarinya ini terlalu kecil. Berarti kurang besar. Kalau lingkarannya dibesarkan lagi, lingkarannya menjadi di sini misalnya katakanlah, berarti kan garis tinggi ini harus digeser mundur gitu ya, digeser berlawanan.
Maka tadi penjelasannya kalau di Word-nya ini ya. Kalau tingginya diambil terlalu besar, jari-jarinya terlalu kecil. Nah, maka garis tinggi digeser sepanjang asimut pada arah berlawanan. Berarti mundur dari asimutnya. Ya, tinggi diambil terlalu besar itu tadi misalnya gini, kita belum memasukkan koreksi tanggal, pas dimasukkan koreksi tanggalnya minus 0,6 misalnya, itu kan? Ya. Berarti tadi terlalu tinggi, ya gitu. Kalau terlalu tinggi, berarti harus dikurangi. Berarti garis tingginya harus dimundurkan, gitu ya. Kalau asimutnya ke sana, ini misalnya saya ibaratkan asimutnya ke sana sudah digambar tadi bagus-bagus di sini. Garis tingginya saja yang digeser, tidak perlu menghitung ulang dari awal, gitu. Ya, itu untuk kesalahan tinggi. Misalnya lagi, saya contohkan, saya pakai gambar yang kedua ya. Misalnya lagi ini saya gambar di sini deh. Kemudian asimutnya ke sana. Garis tingginya di sini. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan aslinya sebetulnya ada sebuah jejer tinggi besar gitu ya. Nyenggol gini. Yang bisa bentuknya helis, parabol, hiperbol itu loh ya. Nah, kalau ini terlalu besar, berarti kan harus dikecilkan gitu ya. Harus dikecilkan. Nah, kalau dikecilkan berarti saya harus gambar lebih ke sana kan ya. Saya gambar, nah lebih ke sini kan. Nah, kalau terlalu besar saya harus kecilkan. Berarti garis tingginya ini harus digeser. Gitu. Harus saya pindahkan jadi di sini. Gitu. Mulai di sana bisa digeser. Jadi garis tinggi masih bisa bergerak-gerak di sepanjang asimut, mendekati atau menjauhi asimut. Ya, dengan ketentuan kalau kesalahan tingginya terjadi. Ini ketentuan yang pertama. Nah, seberapa jauh gesernya, Pak? Sebesar menit-menit kesalahan tinggi. Jadi 1 menit salah tinggi, gesernya 1 mil. Nah, Anda bisa bayangkan itu bagaimana kesalahan 1 menit saja di penelitian astronomi bisa mengakibatkan Anda salah posisi, salah garis tinggi sebesar 1 mil. Oke ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita supaya jangan sampai terjadi kesalahan. Tapi kalaupun terjadi kesalahan ya nggak usah panik terus kita ulang lagi dari awal perhitungannya, nggak perlu. Ya, cukup dilakukan penggeseran sepanjang asimut, digerakkan saja di asimutnya. Ya, kalau tingginya terlalu tinggi ya dikecilkan, beratnya gitu. Kalau kurang tinggi, nah berarti jari-jarinya kebesaran, berarti harus ditinggikan. Ditinggikan itu berarti diarahkan ke tinggi. Ya, bisa dipahami nih untuk yang kesalahan tinggi. Nanti prakteknya langsung di lab saat masuk aja lah ya. Ini kesalahan tinggi. Berikutnya terjadi kesalahan zawal. Nah, kesalahan zawal itu akibatnya adalah kesalahan proyeksi bumiawi. Masih ingat bahwa proyeksi bumiawi lintangnya adalah zawal. Bujurnya adalah GHA benda angkasa. Jadi kalau zawalnya salah, proyeksi bumiawinya juga salah gitu. Nah, kalau proyeksi bumiawinya salah, berarti azimutnya salah gitu. Nah, repot nih kalau harus ngitung dari awal lagi. Misalnya zawalnya salah. Berarti kan kosinus lintang plus minus zawal. Nah, itu kan salah berarti. Kos lintang kos zawalnya juga salah. Berarti tinggi hitung salah. Apakah harus diulang dari awal? Tidak perlu. Ya, cukup dilihat. Kalau zawalnya terlalu kecil, maka proyeksi bumiawinya berarti terlalu mendekati ke khatulistiwa. Berarti harus digeser ke arah kutubnya sebutan zawal. Jadi misalnya sebutannya zawalnya north, utara. Terus terlalu kecil, berarti kurang ke utara. Itu aja sebetulnya. Kalau zawalnya selatan, gitu ya, berarti kalau terlalu kecil, berarti kurang ke selatan, turunkan. Nah,
Kalau zawalnya terlalu besar, berarti terlalu mendekati kutub, gitu ya. Berarti harus digeser ke arah ekuator, artinya melawan sebutan zawal. Nah, sama ini 1 menit juga 1 mil kesalahan. Saya contohkan gambarnya. Ya. Mungkin saya hapus dulu ya. Nah, kan gini. Kalau tadi bergerak di sepanjang azimut, maka ini sekarang bisa bergerak ke utara dan ke selatan, gitu ya, naik dan turun. Gitu. Ini saya biarkan saja dia di sini. Kemudian saya gambar lagi, arahnya bisa ke sana, ya, bisa turun. Nah, kalau yang tadi kan arahnya sana ya, oke, dan ke sana. Bisa bergerak di sepanjang azimut. Kalau kesalahannya tinggi, dan bisa bergerak ke utara dan ke selatan kalau ini ya. Jadi kalau ini misalnya kata-kata perbaikannya bisa jadi ini itu bisa jadi bergerak begini. Kalau kesalahannya kesalahan tinggi, gitu. Seberapa jauhnya? Ya nek salahnya 1 menit ya 1 mil, salah 2 menit 2 mil. Bisa juga bergerak ke utara gini. Nah, gerakannya utara selatan begini. Gitu. Itu gerakan dari garis tingginya. Ya. Oke, saya kembali ke Word-nya tadi. Ya, seberapa besarnya ya sama dengan tadi 1 mil, 1 menit kesalahan berarti 1 mil. Misalnya kenapa ini bisa terjadi? Anda ingat waktu bikin zawal nyari deklinasi itu, deklinasi di halaman harian Almanak Nautik, kan ada di bawahnya nyari ya, correction itu ya, di correction itu, bagian bawahnya itu. Lalu kemudian nyari di halaman belakang, gitu ya, nyari di increment and correction. Misalnya di correctionnya 0,5, nah itu 0,5 itu berapa kan gitu ya. Nah, tapi bisa saja ya namanya silap ya, kita hitung nyari deklinasi, lalu begitu ditulis di bawah deklinasi 0,5, terus kemudian apa? Itu 0,5 itu yang ditulis. Nah, 0,5 yang ditulis. Artinya apa yang terjadi? Berarti salah. Padahal harusnya dicari dulu di belakang 0,5 itu berapa? Oh, 0,5 itu 0,1. 0,5 itu 0,1. Berarti harusnya ada kesalahan 0,4. Nah, gitu. Berarti 0,4 adalah penggeseran. Nah, terakhir adalah kesalahan waktu. Ini yang paling parah ya. Kalau waktu sampai terjadi kesalahan, Anda tidak tahu memperbaikinya, satu-satunya cara Anda harus mengulang dari awal. Karena kalau UTC-nya salah, berarti GHA-nya salah. Karena GHA itu adalah bujur proyeksi duniawi. Kalau GHA-nya salah, berarti seluruh perhitungan Anda ke bawah itu salah. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Anda tahu di GHA itu kan UTC ya, kolomnya di halaman harian Almanak Nautik itu. Kalau makin ke bawah jamnya kan GHA makin besar. Artinya GHA makin besar itu apa? Bujurnya makin ke barat. Berarti kalau GMT-nya terlalu kecil, terlalu ke atas, berarti GHA-nya juga terlalu kecil. Kalau GHA-nya terlalu kecil, berarti bujur proyeksi duniawi terlalu ke timur. Sehingga garis tinggi harus digeser ke barat. Nah, ini yang paling berbeda dari kesalahan yang lain. Ini setiap 4 detik kesalahan sama dengan 1 mil pergeseran. Ya. Bayangkan Anda salah 4 detik, posisi garis tinggi Anda bisa salah 1 mil. Gimana gambarnya, gitu ya? Bagaimana melukiskan penggeserannya? Ini ya, tadi ya.
Oke. Ini yang garis ini. Ini ya. Ini bisa tambah satu gerakan lagi, yaitu ke timur, ke barat dan ke timur, ya. Bergeraknya sepanjang arah bujur saja. Jadi bisa juga tambahan satu lagi bergerak ke sana dan bergerak ke sana. Nah, ya. Sorry. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau terjadi kesalahan tinggi, ya, kalau terjadinya kesalahan tinggi, berarti ini bisa bergerak di asimut. Kalau tingginya kurang tinggi, tambahi. Tingginya terlalu tinggi, kurangi. Ya. Kalau itu kesalahannya zawal, berarti gerakannya ke utara dan ke selatan. Gitu. Kalau kesalahannya waktu, tinggal dilihat. Misalnya 12 detik, koreksi waktunya belum dimasukkan. Berarti 12 detik dibagi 4. Gitu ya. Tadi kan setiap 4 detik 1 mil. Berarti kalau 12 detik, itu dibagi 4 ada 3 mil kesalahannya. Berarti harus digeser 3 mil. Ya, tinggal ke timur atau ke barat, sesuai dengan kesalahan waktunya tadi minus atau plus gitu. Ya, ini untuk penjelasan teoritisnya. Kita masih punya waktu 6 menit ya. Ini juga bisa lihat kan waktunya jalan ya. 6 menit lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya ke contoh soal? Ini teorinya dulu. Jelas kan? Oke, jelas ya. Jadi Belum nggak? ya, oke, thank you. Kesalahan yang mungkin terjadi, dan ini penyebabnya tadi bisa 3. Nah, ini kan hasilnya, akibatnya, salahnya ini ya. Kalau kesalahan tinggi sebetulnya gampang mendeteksinya, yaitu kalau sampai terjadi segitiga posisi. Karena segitiga posisi kan kita bisa bikin lingkaran ya, entah itu di dalam, entah itu di luar, kan bisa bikin lingkaran. Nah, padahal lingkaran itu jari-jarinya adalah rata-rata kesalahan tinggi 3 penilikan. Ya, rata-rata itu bisa 3-tiganya punya kesalahan, bisa salah satu kesalahannya besar, satunya kecil gitu ya, bisa nggak punya satunya. Jadi harus dicek betul itu kalau sampai terjadi segitiga posisi, ada rata-rata kesalahan tinggi, berarti ada kesalahan tingginya. Ya, tinggal yang mana. Lah nanti dengan menggunakan penggeseran itu tadi, harapannya tidak terjadi segitiga posisi, gitu harapannya. Dan ini kalau saya gambar ulang, misalnya di sini ya. Asimut 1, AGT 1, kemudian asimut 2, AGT 2, kemudian nah, misalnya ini ya. Ini kan segitiganya di sini nih. Perpotongan antara hitam, biru, dan merah ya. 3 buah AGT membentuk segitiga posisi. Nah, kalau kita sudah tahu ada segitiga posisi, berarti ada rata-rata kesalahan tinggi yang dibuat di 3 penilikan. Mari cek lagi gitu. Mungkin pendidikan pertama, koreksi tinggi matanya misalnya, matahari ngambilnya dilihatnya di daftar bintang, jadi koreksinya salah misalnya gitu ya. Atau koreksi kedua, misalnya tadi seksannya dibulatkan tingginya, gitu. Yang terkait dengan tinggi ya. Atau mungkin koreksi tanggalnya belum dimasukkan, atau apa yang terkait dengan tinggi.
atau koreksi sekstannya, koreksi kaca berwarna, itu kan semua mempengaruhi tinggi. Misalnya katakanlah ternyata penilikan yang biru, yang penilikan pertama itu diketahui akhirnya salahnya. Oh, salahnya di penilikan pertama gitu ya. Kita tidak perlu mengulang lagi, cukup AGT ini kita geser, oh dikurangi gitu, tingginya terlalu tinggi, misalnya gitu. Ya, terus kemudian yang hitam, misalnya setelah dihitung lagi, oh ternyata zawalnya harusnya south, saya tulisnya, harusnya north, saya tulisnya south gitu. Berarti kan kurang ke utara itu, ya. Wong harusnya north, saya tulis south, berarti terlalu ke bawah, saya harus naikkan gitu misalnya. Nah, kalau dinaikkan atau 10 south, tapi tadi ditulisnya 01 south ditulisnya tadi 10 south, berarti kan kurang naik ke utara. Berarti yang warna hitam misalnya terus dinaikkan gitu ya. Ini bukan digerakkan di azimut ini tapi ke utara gini. Nah, gitu ya misalnya. Yang merah sudah benar nggak ada kesalahan misalnya katakanlah gitu. Nah, dengan begitu merah, hitam, biru ini ketemu di satu titik gitu loh. Oh, itu kesalahannya di situ. Wah, gitu ya. Ini kan ketemu di sini. Nah, ya posisi kapal. Hasil penilikan dari 3 benda angkasa setelah dikoreksi atau dicek ulang kesalahannya. Oke. 1 menit lagi, nanti ya kalau memang putus harus join ini. Harus rejoin sekali lagi untuk latihan soalnya. Ya. Kelas yang berikutnya kan 10.30 ya. Ya, inilah kemudian yang membuat sebetulnya astronomi menjadi tidak tren ya. Ini orang kemudian malas melakukan perhitungan dengan astronomi. Anda bayangkan saja kesalahan 4 detik, salah posisinya bisa 1 mil gitu ya. Salah gesernya itu. Ya, less than 1 minute. Kalau nanti putus, kita join sekali lagi. Kemudian saya akan langsung berikan latihan soalnya untuk kita melukis bersama. Tapi duluan Anda. Aku mau nek saya yang duluan ya. Nah, gambarnya harus punya duluan jadi. Tapi kita pakai 2 benda angkasa saja, tidak pakai 3 ya. Ya. Sambil saya siapkan soalnya, kalau yang mau ada yang bertanya, silahkan. Baik, kita mulai untuk latihan soalnya. Anda lihat latihan soalnya, soal nomor 2. Kapalnya di posisi 2 ini, tanggalnya 9 Juli, kemudian penilikan bintangnya, ya kalau aslinya kan kita ngitung dari awal gitu ya. Setelah diketahui UTC-nya berarti GHA dan seterusnya dihitung dulu. Baru bisa dapat TS, TH, T ini ya. B untuk mempercepat ya ini TS, TH, dan T-nya sudah diberikan untuk bintang pertama dan benda angkasa kedua. Lalu haluan kapal saat itu 60 dan kecepatan 10 knot. Nah, ini ada catatan. Catatannya apa? Koreksi indeks sekstan pada penilikan pertama belum dihitung. Belum diperhitungkan atau belum dimasukkan sebesar plus 2 menit. Nah, kemudian penilikan kedua, kronometernya belum dikoreksi, 6 detik. Nah, minus 6 belum dipakai. Jadi hasil penggambaran yang pertama tadi belum melibatkan 2 ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi kapalnya, gambarnya, jika kedua koreksi tersebut dimasukkan? Oke. Silahkan melukis seperti biasa dulu. Nah, silakan Anda melukis seperti biasa. Kayak kalau nggak ada kesalahan ini. Kalau videonya di on, saya bisa tahu kalian melukis apa enggak. Nah, videonya dimatikan ya saya percaya saja lah kan. Ini datanya.
Ya, soalnya ini kurang apa? Kurang lintang dan bujur ya. Ya, oke. Silakan. Mulai melukis. Jangan nunggu saya. Mulainya dari mana coba? Ada yang mau asistenin saya? Ajari temannya. Silahkan di-unmute terus diajari temannya mulainya dari mana, bikin apa dulu gitu. Apa yang dibuat pertama kali? Yuk. Posisi duga kayak. Ya, posisi duga. Terus jawab gimana? Jangan lupa bikin skala ya, 15 derajat. Karena kita memerlukan untuk mengukur mil-nya setiap kali penentuan posisi yang tidak menggunakan peta, ya nanti masuk langsung ke lab penjangka peta. Udah teorinya udah habis, langsung praktek. Posisi duga. Dah. Terus apa meneh? Azimutnya Lab. Azimut 1. North 60 east. Oke. Jauh ya, santai nih. Fotoku. Fotoku dah. Sudah? Ya, lanjut. Lanjut. Intercept. Ya. Azimut 2 Lab. Oh, langsung mau azimut 2-nya dulu. Nah, kalau kapalnya berlayar mending nanti azimut 2-nya, ya. T1 dan AGT1 dulu karena kan kapalnya berlayar. Oh, siap. Oke. Kalau di satu tempat boleh azimut 1, 2, 3 digambar langsung. Tapi kalau pindah tempat ini azimut 2 nanti, ya. Berapa interceptnya TS min TH? 2,1. 2,1. Fatur dimatikan videonya. Kelihatan kayak wajahnya catar dulu waktu masih daftar PTB. Ya diukur ya pakai skala ini, kemudian diukur pindahkan ke sini 2,1. Sudah? Ya. Kalau kapalnya berlayar, posisi duganya pindah ke sini ya kalau bendanya cuma 1. Gitu. Haluan kapal saat itu 60 derajat, kecepatan 10 knot. Selisih penilikan berapa? 12 menit. 12 Ya. menit. Berarti 12 dibagi 60 dikali speednya 10. Gitu ya. Berarti 2 mil. Gitu. 2 mil. Berarti posisi duganya digeser 2 mil. Tidak masalah Anda mau gesernya dari sini, dari sini. Prinsipnya sebetulnya pemahamannya adalah bahwa posisi kapalnya bergeser. Kalau kita di kapal, toh kita punya posisi duga dengan jangka atau posisi duga dengan menggunakan GPS. Ya.
Tapi prinsipnya Anda paham bahwa 2 mil itu harus digeser. Kebetulan ini 60, haluannya juga 60, berarti haluan itu juga sama dengan azimut 1, gitu ya. Nah, kalau mau gambarnya tetap ada, ya saya gambar dengan warna yang lain bahwa mau saya bikin lebih panjang nih saya. Nah, ini kebetulan berhimpit gini ya. Setelah diukur 2 mil, ternyata dapat posisi juga kedua adalah di sini. Misalnya gitu ya. Lalu gambar azimut 2. Azimut 2 north 35 west. North 35 west. Diarah geserkan ke kiri. Ya. Kemudian interseptnya berapa? Yang sudah ngitung intersep 2. 2,5. 2,5 plus apa min? Negatif, Beb. Nah, oke, min. Min 2,5 Beb. Geser. Min 2,5. Ya, diukur ke arah belakang karena min. Kemudian yang AGT1 digeser. Ya, AGT1 digeser karena kapalnya berlayar sepanjang 2 mil sejauh 2 mil sepanjang haluan. Kebetulan haluannya sama dengan azimut 1 gitu ya. Kebetulan haluannya sama dengan azimut 1, maka ini garis ini merah ya. Garis ini digeser ke arah haluan kebetulan gitu ya. Karena 2 mil kan berarti jatuhnya di sini juga 2 mil gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti posisi kapalnya kan di sini. Ya, di perpotongan antara AGT1 aksen dengan AGT2. Kalau tidak ada kesalahan apa-apa. Nah, kalau Anda lihat di sini, kan posisi kapalnya harusnya berlayarnya ke sana. Masuk posisi duganya tadi di sini, kok posisi akhirnya malah di sini gitu. Jadi berlayarnya enggak begini tapi gini gitu. Nah, ini patut diduga ada kesalahan. Kecuali misalnya jatuhnya di sini atau di sebelah sini ya, tetap haluannya masih ke arah sana gitu. Ini kalau ini kan sudah mendekati mau ke arah 90. Maka dicek. Ternyata gitu ya di soal tadi, penilikan pertama ada kesalahan bahwa koreksi sekstannya belum digunakan. Gitu ya. Berapa tadi besar kesalahan sekstannya yang belum digunakan? 2 Plus menit. 2 menit ya, belum diperhitungkan. Nah, kalau itu diperhitungkan, seandainya diperhitungkan, kan berarti jadi lebih tinggi karena plus 2 ya. Berarti sekarang ini terlalu rendah. Yang AGT1-nya itu terlalu rendah. Karena kalau tadi dimasukkan plus 2, mestinya jadinya tingginya lebih tinggi. Berarti kan kurang tinggi gitu ya. Bisa dipahami ya, kalimat soalnya terus memutuskan bahwa ini kurang tinggi atau terlalu tinggi ya. Nah, kalau kurang tinggi berarti harus dinaikkan lagi kan gitu. Di sepanjang azimut gerakannya. 2 mil lagi karena 2 menit. Maka 2 mil lagi. Saya geser 2 mil lagi. Gitu ya. Ini kan tadi gesernya karena waktu. Sementara ini saya geser lagi 2 mil lagi. Gitu. Misalnya jadi di sini. Ya. Terus penilikan pertama. Ya. Ya, penilikan kedua, sorry. Penilikan kedua. Oh, sorry. Ini harusnya saya tetap tinggalkan di sini sama saya bikin baru lagi. Nah, gitu. Oke, nah sekarang penilikan yang kedua ternyata kesalahannya adalah min 6 detik belum dipakai gitu ya. Seandainya dipakai berarti waktunya akan semakin kecil. Berarti ini waktunya terlalu besar gitu ya. Ya. Nah, kalau waktunya terlalu besar berarti terlalu ke barat kan gitu. Ke barat. Terlalu ke barat. Seandainya dimasukkan min 6 waktunya jadi makin kecil berarti harusnya lebih ke timur gitu ya. Berarti
AGT2 itu yang merah itu harus digeser ke arah timur nih, yang Timur. merah ini digeser ke arah timur sebesar sejauh 6 dibagi 4. 4. Ya, kayak 6 dibagi 1,5. 4. 1,5. Kemudian digeser ke arah timur gini. Ke arah timur itu berarti bergeraknya, bentar, saya berikan arah gerakan dulu. Dari sini ya, dari perpotongan ini bergerak ke arah timur sana, 1,5 gitu. Nah, sehingga kalau digambar ulang, nah jadinya di sini, misalnya gitu. Ya, berarti posisi kapalnya di sana, yang sudah terakhir nih, yang sudah hasil dikoreksi. Ya, gitu. Jadi tidak perlu mengulang kalau terjadi misalnya tadi kesalahan tinggi zawalnya, tinggi sekstannya belum dipakai, terus ngulang dari TU kan ya, harusnya ngulangnya dari TU toh. TU, koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, koreksi tinggi mata, ketemu TS, terus TS min TH P. Nah, berarti salah baleni gitu. Nggak perlu, cukup digeser-geser saja AGT-nya. Ya. Ini nanti ujian praktikumnya sampai sini ya. Jadi sampai dengan salah satu penilikan ada kesalahan, cuma nanti modelnya Anda ngambil apa? Ngambil undian. Nah, dapatnya kesalahan tinggi atau zawal atau waktu berapa besarnya gitu. Hanya salah satu. Jadi nanti model ujiannya seperti ini, mirip persis nanti kita ke lab menjaga peta. Jadi masuk nanti kan kuliahnya tinggal 2 minggu kalau yang bisa masuk, kalau yang nggak bisa masuk ya nanti izin. Keterangannya apa, belum ada pesawatnya atau belum dapat skim atau belum dapat apa gitu, silakan nanti izin, nggak apa-apa. Tapi statusnya di kuliah izin, jadi harus tanya ke temannya kuliahnya apa gitu. Ya nanti setelah itu langsung masuk ke lab menjangka peta untuk gambar mirip seperti ini, cuma sudah nggak pakai skala lintang lagi. Posisi duga 1 di mana, kapalnya haluan kemana, azimut dan AGT-nya berapa, terus kapal jalan sampai mana, kedua. Jadi ujian kita nanti ada ujian teori, ada ujian praktek. Karena ujian teorinya harus menggunakan CBA dengan waktu 30 menit seperti UKP 30 soal. 30 soal gitu ya. Jadi nanti kayak UKP persis. Ya, oleh karena itu nanti soalnya kan berarti pilihan ganda. Nah, saya minggu keduanya jam praktek. Berarti kalau minggu depan jadi masuk, harapannya nggak ada kendala, kuliah di lab, terus minggu depannya ujian praktikum langsung. Ya. Oh, siap. Semoga nggak ada kendala. Saya maunya Anda UKP-nya tetap tepat waktu, jangan mundur ujian semesternya, berarti mundur UKP-nya, mundur pradanya, mundur semua nanti. Ya, oke. Ini untuk pemahaman dasar, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ini saya ngoreksi Meet juga baru dapat 4 kelas, ngoreksi tugas juga dapat berapa ini? 5 kelas. Belum selesai. Jadi saya nggak menugaskan Anda. Tinggal ini dipahami saja, diperhatikan dulu supaya nanti pada saat kita ketemu di kelas nggak bingung-bingung gitu. Kok bisa digeser ke timur barat, utara selatan, digeser ke panjang azimut gitu. Mungkin Anda yang join kedua, terutama yang join ya itu, ini apa namanya, foto dulu gitu kali ya. Maksudnya capture diri sendirilah gitu, supaya nanti pada saat saya presensi siapa tahu kelewat gitu, Anda punya buktinya kalau Anda hadir gitu. Siap, Kep. Nanti siang mau gas kemana, Destri Yansa? Malam suruh tidur ya, iyalah malam ya tidur. Des. Lur. Saya kira malu bertanya terus nulis di chat gitu, nanti saya jawab.
Ya, baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Siap. Jelas. Oke, kalau gitu dipersiapkan karena saya tidak mungkin mengajar praktikum banyak sehingga catatan Anda tolong disiapkan ya. Kita mulai belajar online ini dari mulai penentuan posisi dua benda angkasa bersamaan waktu, kemudian dua benda angkasa berbeda waktu, tiga benda angkasa bersamaan waktu menghasilkan segitiga posisi, dan tiga benda angkasa berbeda waktu. Ya, kemudian ada perhitungan sunset, sunrise, merpas, polaris, gitu ya. Lalu yang terakhir ini, saya harap saya sangat berharap catatan Anda lengkap, termasuk lukisan-lukisannya, sehingga saya bisa menjustifikasi kalau ada auditor, ada pertanyaan, itu saya bisa mengatakan, ya ini praktikum gitu, tetap bisa kita laksanakan meskipun menggunakan daring. Karena tidak mungkin, saya ada SKS praktek kok mengajarnya seperti ini, sudah gambar dan sebagainya, ternyata tarunanya nggak punya gambar apa-apa di bukunya, gitu ya. Jadi nanti waktu yang ada tolong dimanfaatkan dengan baik, karena juga nanti pada saat Anda masuk, jam malamnya kan akan dibatasi ya, 21.30 semua sudah selesai. Jadi nggak ada kesempatan untuk nyalin-nyalin catatan temannya lagi nanti begitu masuk asrama. Jadi dari sekarang ada waktu sampai Kamis Jumat ya untuk Anda merapikan kembali, ngecek lagi catatannya, dipastikan lengkap. Itu mulai dari kita belajar online kemarin waktu itu sunrise, sunset, merpas, polaris, perhitungan atau penilikan benda angkasa sampai dapat posisi dari mulai dua benda angkasa bersama berbeda waktu, tiga benda angkasa bersama berbeda waktu ya, segitiga posisi, sampai terakhir ini kesalahan posisi. Baik, kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau ada temannya yang belum hadir, tadi sempat kita sebut beberapa komandan-komandan itu kemana, ya diinfokan aja supaya ikut kelas berikutnya. Kelas berikutnya adalah 10.30 bersama dengan Nautika Charlie. Ya, silakan bolehlah join dengan kelas yang ini apa tahu belum bangun ya. Siap. Baik, sebentar saya close screen, kemudian saya akan capture foto Anda semua dulu. Ya, sebentar, jangan live dulu karena saya perlu dokumentasi. Kemarin ada monitoring dari BPSDM, ditanyakan bukti dokumentasinya. Nah, jadi saya punya dokumentasi sekarang. Saya besarkan dulu. Videonya dinyalakan semua. Ada yang belum? Saya tunggu dulu. Des, Fatur, Malik, videonya dinyalakan. Oke, batch 1, 1, 2, 3. Kemudian batch 2. Ada Yobana baru kelihatan. Yuk, kemana aja Yobana? Kemudian batch 3. Batch 3 masih banyak yang belum nyalakan video nih. Nurisma, Abdul Malik.
Ya, oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya tunggu, semoga tidak ada yang terkendala saat jadwal check-in nanti. Amin, amin, jawab. Amin, siap, Cap. Oke. Ya, Siap, thank you, Gap. Morning, Gap. Thank you, Cap. Thank you, Gap. Morning. terima kasih. Bisa end videonya ya.